Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Denis Agustiani, NPM 21144600246. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas sekolah alam yang diampu oleh Bapak Taufik Muhtarom MPD PhD tentang penerapan pendidikan karakter di sekolah alam yang dapat diterapkan di sekolah biasa atau di sekolah negeri. Yang pertama itu ada religius. Nah, dalam pendidikan karakter religius ini menurut saya berkaitan dengan agama. Kemudian di dalam pendidikan karakter ini nantinya itu anak dapat mencerminkan keimanannya terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya, serta menghargai perbedaan agama, serta kemudian hidup rukun dengan teman yang kepercayaannya itu berbeda. Kemudian biasanya di sekolah biasa itu penerapannya itu yang dapat dilakukan oleh guru kelas, yaitu yang pertama ada pembiasaan sholat duha di pagi hari, kemudian ada pembiasaan berdoa sebelum belajar. Nah, nantinya dari pembiasaan itu nantinya siswa akan mempelajari dan tertanamkan pada dirinya sebelum belajar itu ada baiknya untuk berdoa agar demi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada nasionalisme. Nah, dalam pendidikan karakter ini menurut saya peserta didik itu nanti diharapkan untuk memiliki rasa cinta terhadap negara dan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, contoh realnya yang dapat dilakukan oleh guru kelas yaitu yang pertama memberikan contoh yang selalu taat terhadap peraturan. Nah, kemudian yang kedua ada pembiasaan kegiatan upacara di hari Senin dan hari-hari besar. Nah, nantinya dari pembiasaan itu siswa itu akan tertanam jiwa cinta terhadap negara Indonesia. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Nah, dalam pendidikan karakter gotong royong ini peserta didik itu menurut saya nantinya diharapkan memahami konsep kebersamaan dan saling membantu antara sesamanya. Nah, contoh penerapan real yang dapat dilakukan oleh guru kelasnya yaitu yang pertama menurut saya mengadakan kegiatan menghias kelas. Nah, di dalam kegiatan menghias kelas itu kan pasti dilakukan oleh semua anggota kelas dan guru. Kemudian untuk contohnya memindahkan meja ataupun kursi yang berat itu perlu tidak hanya satu orang, dua orang, jadi akan tertanam untuk minta bantuan ini untuk tolong agar pekerjaan cepat selesai dan bisa tertata. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Nah, dalam pendidikan karakter mandiri itu nantinya itu menurut saya diharapkan agar tidak bergantung kepada orang lain. Jadi contoh realnya yang dapat dilakukan guru kelasnya menurut saya yaitu mengerjakan tugas sekolah tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian yang nomor 5 ada pendidikan karakter jujur. Nah, dalam pendidikan karakter jujur ini peserta didik itu nantinya diharapkan untuk tertanam jiwa tidak berbohong. Jadi mereka berkata, bersikap sesuai kenyataannya. Nah, contoh real yang dapat dilaksanakan oleh guru kelas yaitu yang pertama ada membiasakan peserta didik itu untuk tidak menyontek saat ulangan. Jadi mau gimana pun soalnya tapi mereka mengerjakan sendiri sesuai dengan usaha dan pengetahuan yang mereka miliki sendiri. Kemudian yang keenam ada toleransi. Nah, dalam pendidikan karakter toleransi ini peserta didik itu nanti diharapkan tertanam jiwa menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Nah, contoh real yang dapat dilakukan oleh guru kelas yaitu memperlakukan orang lain itu dengan cara yang sama tanpa membeda-bedakannya dari segi agama, ras, kemudian golongan. Nah, kemudian yang kedua ada menghargai atas perbedaannya ada apapun dari perbedaan pendapat ataupun perbedaan agama, ras dan suku dan golongan itu. Kemudian yang ketujuh ada pendidikan karakter disiplin. Nah, dalam pendidikan karakter disiplin ini peserta didik itu nanti diharapkan tertanam sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayainya adalah tanggung jawab mereka. Kemudian contoh real yang dapat dilakukan oleh guru kelasnya yaitu yang pertama menurut saya guru itu mencontohkan kepada peserta didik untuk datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian contohnya kan datang tepat waktu misalnya pada saat jam istirahat, kemudian akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Guru itu membiasakan dan memberi contoh untuk datang tepat waktu dan
tidak molor-molor ataupun begitu nantinya. Jadi siswa itu akan melihat bagaimana oh ternyata Bu ini datangnya ke kelas setelah istirahat itu tepat waktu. Jadi aku misalnya mau istirahat jam segini harus sudah ada di dalam kelas agar tidak telat karena Bu Guru sudah menunggu di dalam. Kemudian yang kedua mencontohkan untuk selalu taat pada peraturan sekolah. Nah, contohnya guru itu memakai seragam yang sesuai jadwal, kemudian tidak berdandan ataupun selayaknya bukan guru, tapi mereka mencontohkan lewat seragamnya. Jadi hari ini memakai apa, jadinya mereka juga tertanam untuk taat terhadap peraturan sekolah yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.